Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ketiga kali ini, kita akan belajar tentang basic-basic tentang dasar-dasar bahasa pemrograman HTML. Yang pertama, basic yang perlu kita ketahui adalah tentang HTML headings. Seperti yang telah dibahas di wetreschools.com. Heading ini digunakan untuk membuat kepala dari sebuah paragraf. Kita akan langsung mencobanya. Heading 1. Jadi shortcut untuk membuat duplikat konten di Notepad++ ini adalah Ctrl D. Nah, kita akan merubahnya 6. Jadi untuk kode heading ini dari angka 1, dari nominal 1, value 1 sampai di value ke-6. Kita akan melihat hasilnya di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi semakin kecil dari nilainya, itu maka hasilnya akan semakin besar. Jadi ini berbanding terbalik. Ini dari heading 1 sampai heading 6 terbalik. Nah, ini adalah kode untuk HTML heading. Yang kedua adalah tentang HTML paragraf. Nah, sama seperti apa yang bisa kita buat di Microsoft Word, kita dapat membuat sebuah paragraf dengan menyematkan kode P. P itu adalah singkatan dari paragraf. Nah, di sini saya akan menggunakan tentang lorem ipsum juga. Jadi kalau Anda mendownload sebuah template, pasti menggunakan kata-kata atau kalimat lorem ipsum ini, ya kan? Nah, lorem ipsum ini sendiri adalah sebuah kode yang sudah menjadi standarisasi untuk jurnalistik, baik di jurnalis offline maupun online. Jadi saya merekomendasikan bagi Anda, kalau Anda tidak memiliki konten, sebaiknya menggunakan konten berbasis lorem ipsum seperti ini. Nah, kita dapat membuat paragraf dan kita dapat men-style, kita dapat mengedit paragraf ini. Mulai dari teks indentnya, teks spacing, margin, ataupun yang lainnya. Kita dapat memanipulasinya menggunakan cascading style sheet ataupun CSS. Jadi paragraf ini sangatlah penting digunakan agar konten yang kita sajikan itu lebih terstruktur. Semua website berita pasti menggunakan paragraf ini, misalkan Kompas. Nah, di sini ada beberapa paragraf yang digunakan oleh editor Kompas. Jadi paragraf ini sangatlah penting untuk membuat tampilan menjadi lebih struktur, lebih menarik. Jadi Anda cukup harus memperhatikan kode ini. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah HTML link. Link di sini digunakan untuk membuat tautan dari satu page ke page lainnya, ataupun dari satu page ke source code lainnya. Caranya cukup mudah. Kita tinggal menggunakan kode href. Lalu kita masukkan link tujuannya, misalkan ini W3School. Nah,
Jadi untuk membuat sebuah link itu cukup mudah, kita tinggal menggunakan href ini. Ada beberapa sintak, ada beberapa kode yang dapat kita gunakan untuk mengoptimalisasi dari link ini. Yang pertama adalah ALT. Yang kedua adalah title. Fungsinya apa? ALT ini adalah sekedar alternatif teks. Jadi ini sangat kita butuhkan untuk mengoptimalisasi link kita agar lebih baik di mesin pencari. Title ini berfungsi untuk menggunakan tooltip. Nah, ini tooltip ini sangat dibutuhkan agar user itu lebih mudah. Ini akan mengarah ke mana, ataupun sebagai pendeskripsian atau penjelas dari sebuah link yang ada. Yang kemudian adalah tentang HTML image. Kita dapat memasukkan, dapat menyematkan image di website kita. Caranya itu cukup mudah. Yang jelas kita harus memasukkan image tadi di satu folder dari website yang kita buat. Misalkan saya ambil ini. Ingat, usahakan nama dari image itu tidak menggunakan spasi. Jika menggunakan spasi, maka gantilah spasi itu menjadi slash ataupun atau yang lainnya. Yang jelas jangan menggunakan spasi. Kode yang digunakan untuk menyematkan gambar ini adalah img src. Lalu kita masukkan nama image-nya beserta dengan ekstensinya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, Anda juga dapat mengubah ukurannya dengan menambahkan kode width, misalkan 20 pixel. Width. Nah, di sini kalau kita hanya menuliskan salah satu kode, misalkan width ataupun height, nanti dia akan otomatis auto resolution. Dia akan otomatis menyesuaikan dengan kode yang sudah kita tentukan. Selain pixel kita dapat menggunakan persen, misalkan 300%. 300%. Nah, hasilnya kan 300% lebih besar dari gambar aslinya. 100. Nah, kalau kita menggunakan 100%, nah ini adalah ukuran 100% yang fix di web browser kita. Sebenarnya masih banyak kodenya, misalkan kode untuk menyematkan sound, menyematkan video. Nah, Anda dapat mempelajarinya di wetschools.com ataupun di cheat sheet yang saya lampirkan di website di media pembelajaran ini. Mungkin itu saja basic-basic HTML yang perlu Anda ketahui. Jadi pastikan perdalam basic Anda sebelum melangkah di bahasa yang lebih tinggi. Karena kalau Anda basicnya belum mahir, maka Anda akan mengalami kesulitan di jenjang yang lebih tinggi. Mungkin itu saja pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.